harga kos ya Allah. Aku pengen treatment. Biar uangnya bisa dibeliin skincare gitu ya Allah. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diturunkan ini harga kos. Masya Allah, Masya Allah. Ada Bapak. Kelak. Nah, ngadoana turun kos itu. Tapi amin Pak, amin. Kadang si Mami masih ngadat si Mami. Ya. Atuh udah meni, gak apa-apa atuh. Atuh berdoa di sini lagi. Kan biar langsung didengar sama Bapak kos ya. Astagfirullah. Saya setuju sama Saira untuk kali Sama ini. teriak-teriak pisan doa teh. Iya betul. Kita duduk dulu. Iya Iya, dulu ya, boleh, aku boleh. mau Iya, buka iya, dulu iya. mau kena ini, aduh. Terus saya lewat mana ini? Agak jelo nggak ya? Punten apa Ustaz? Iya, Ada di lingkaran. mangga. Ya, alhamdulillah. Aduh. Pak Ustadz ngomong-ngomong tadi berdoa ya, kencang-kencang Iya. gitu. Emang berdoa teh harus kencang gitu Pak Ustadz? Ya, kalau kita bicara doa itu ada tata aturan tertibnya. Jadi berdoa itu tidak harus kencang-kencang gitu. Ya Allah turunkan Bapak kos. Salah ya. Ya Allah turunkan harga kos. Harga gitu ya. Harga kos. kos Pak Ustadz. Dan si Bapak kos mah nggak jualan lagi. Enggak. Gitu ya. Nah, itu mungkin kalau berdoa kita biasa saja. Gitu. Kalau memang kita mau, memang seharusnya berdoa itu memang sahdu. Seduh Iya. sedan ya. Seduh Iya, sedan iya. tuh sambil meratap, ya Allah gitu. Sambil meresapi. Jangan sampai kita berdoa, ya Allah saya nggak punya skincare tapi saya ketawa. Ya Allah saya nggak punya skincare loh. Ketawa itu jangan. Jadi betul-betul harus sungguh-sungguh gitu kalau berdoa tuh, ya Allah saya tuh besok harus bayar uang kos. Ini uang dari mana ya Allah. Nah, gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah begitu harusnya. Kalau doa tuh nggak usah teriak-teriak, Allah Nah, Maha mendengar. dengerin. Gak usah teriak-teriak kalau berdoa. Kan biar langsung tersalurkan gitu Pak. Itu dari siapa itu kata siapa? Kata aku. Tuh kan? Salah itu. Iya. Kata Pak Ustadz kalau berdoa itu cukup dengan di dalam hati aja udah cukup ya Pak Ustadz ya. Sebenarnya, kalaupun bersuara itu bersuara lirih sebenarnya lirih. Lirih itu terdengar antar tidak terdengar ya kalau itu tuh. Tapi kita yang penting tuh doa itu kitanya hafal nggak doanya. Iya. Jangan-jangan minta skincare cuman bohong-bohongan saja. Aduh. Nah itu yang jadi bahaya. Jadi kalau berdoa dengan Allah tuh harus sungguh-sungguh. Kalau memang dalam satu riwayat Sayyidina Umar bin Khattab sampai kalau kamu berdoa, kalaupun di rumah nggak ada garam, mintalah pada Allah, minta garam. Jadi ya Allah di dapur habis garam, tolong datangkan atau berikan kami. Boleh, tidak masalah. Sama tadi skincare atau turunkan harga kos, boleh. Tidak masalah gitu. Ngomong-ngomong berdoa sampai lupa menyapa pemirsa di rumah. Alhamdulillah. Ini gara-gara turunkan harga kosnya jadi deg-degan deh Pak. Halo pemirsa, balik lagi bersama Senja Berkah. Pasti berkah. Tentunya masih bersama Abai Aprilio di sini. Sama saya Amelia Salsabila. Bersama aku Sayyira Agus Nabila. Tentunya di sebelah kita sudah bersama Pak Ustadz Agus. Nah, tadi kan kita sudah menyinggung nih, berdoa itu harus ya pelan-pelan juga sudah didengar sama Allah ya Pak Ustadz. Ya. Betul. Gak perlu kencang-kencang, gak Betul. perlu teriak-teriak gitu ya. Iya. Apalagi itu tujuannya ingin denger tetangga atau gimana itu saya? Biar langsung didengar sama Sama Bapak Bapak kos kosnya. ya. Tujuan utamanya itu supaya Bapak dengar, jadi siapa Iya, tahu iya. Bapak bisa Notice, iya. mempertimbangkan untuk menurunkan harga kos gitu loh Pak. Oh gitu nanti saya juga berdoa yang kencang Pak Ustadz. Jangan telatkan bayar uang kos gitu ya. Saya juga gitu ya. Ya boleh. Malah lebih bagus Bapak kos bilang, ya Allah biar Amel sama Syera punya uang banyak supaya Amin bisa. ya Allah. Boleh saja. Biar bisa bayar kos tepat waktu gitu. Betul. Gitu. Biar saya juga uangnya ngalir terus gitu ya. Amin. Iya. Nah kalau ngomong-ngomong berdoa nih, berdoa yang baik itu di waktu kapan sih Pak Ustadz? Kalau Baik. menurut Islam sendiri. Iya. Nah ini yang terkadang kita juga belum paham ya. Doa itu kalau saya secara ini kan saya simpulkan itu doa itu ada menurut waktunya, ada menurut tempatnya. Jadi gini, kalau kita menurut waktu berarti ada waktu-waktu mustajab. Kemudian kalau misalkan menurut tempat, ada tempat-tempat juga yang membantu kita supaya mustajab. Nah, gitu. Contohnya di mana Nah, tuh tempatnya? kalau tempat-tempat mustajab itu biasanya di masjid. Apalagi kalau kita sedang di Masjidil Haram gitu ya. Kemudian di Masjidil yang di Madinah gitu, Masjid Rasulullah itu doa-doa itu yang mustajab.
Satu lagi yang sering berdoa itu dijabah rahmah. Makanya kan orang-orang haji itu pada naik ya. Minta ya Allah, minta apa? Pasangannya itu ditetapkan sampai meninggal. Dijabah rahmah namanya. Itu jabah rahmah itu adalah satu tempat yang insya Allah itu diijabah. Kemudian di apa lagi? Di wukuf, ketika sedang wukuf Arafah, haji. Itu tempat yang paling mustajab. Sudah tempatnya mustajab, waktunya juga mustajab. Nah itu maka kalau kita berdoa itu ada dua hal yang harus diperhatikan. Satu waktunya, yang dua itu adalah tempatnya. Gitu. Kalau tadi nih kayak Syara di sini di tempat umum gitu, itu kan kurang enak juga ya, lebih tepatnya ya Pak Ustadz ya. Masalahnya kalau tempat umum lalu lalang bagaimana memustajabnya nanti. Benar. Gitu. Jadi kalau memang berdoa juga kitanya juga harus tahu gitu mau di mana nih. Bagusnya kita ke masjid atau misalkan yang perempuan-perempuan kita ke dalam rumah yang ya tempatnya nggak tersembunyi-tersembunyi gitu. Jadi terhindar dari hiruk pikuk, kita berdoa bisa dengan khusyuk. Nah, kalau tempatnya sudah bagus, tinggal pilih waktunya. Gitu. Nah, terkait waktu nih, sebenarnya waktu yang tepat untuk berdoa tuh kapan sih Pak Ustadz? Apakah hanya di Iya. sepertiga malam yang bagus untuk berdoa? Banyak. Banyak. Salah satunya sepertiga malam kan. Nah yang kedua bagi para bapak-bapak nih khususnya ketika di antara dua khutbah Jumat. Itu mustajab. Berdoa tuh Bapak. Jadi kalau misalkan bapak kos ini menghadapi anak-anak kos yang susah bayar, itu dua waktu itu berdoa. Gitu supaya bisa membayar kos tepat waktu, kemudian dikasih rezekinya. Waktu gitu. khotbah ya Pak Ustadz. Iya, Aduh, di antara dua kebetulan. khotbah, di antara dua khotbah kan Oh, di ada antara dua khotbah. ketika khotib duduk sebentar, nah itu Iya. berdoa kita. Nah, itu waktu Oh. mustajab. Gitu. Kadang kalau saya pribadi Pak Ustadz kalau khotbah tuh kadang ngantuk. Ini. Itu setan ya Pak Ustadz ya. Betul. Itu kan sudah Astagfirullah. jangan salahkan setan, kasihan setan Iya. udah capek. Salahin mulu sih Bapak. Benar. Tapi yang terpenting kita paham tadi waktu-waktu itu gitu. Iya. Kenapa Jadi kita Bapak? akan membahas lagi tentang doa yang tepat itu kapan saja setelah yang ini Pak Ustadz ya. Jadi untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama Senja Berkah. Pasti berkah. Alhamdulillah.